Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana biasa kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ucapkan selamat datang tamu-tamu kita, penasihat kita, Kiai Haji Bapak Haji Ashraf Ali, dan juga para habaib dan akramin, juga Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hasan Baharun Manzalullah Bih, Habib Mustafa Maulawillah, para habaib yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu wad'atun minni faman aghabaha aghabani. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits sahih rawahu Bukhari fi sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil qasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع وعن وجهه كهدرة الله سبحانه وتعالى yang maha agung, maha mengagungkan dan memuliakan hamba-hambanya dengan kemuliaan yang abadi. Jika sang hamba terpanggil untuk mendekat ke hadirat ilahi, maka Allah mendekatkannya dengan kedekatan yang lebih dekat, dan baginya anugerah yang abadi yang tiada dimiliki hamba satu sama lain terkecuali Al-Khaliq Rabbul Alamin yang maha memecah-mecah anugerah dan kenikmatan pada setiap nama hambanya sepanjang waktu dan zaman. Fulan bin Fulan kenikmatannya, Fulan bin Fulan dan kenikmatannya, Fulan bin Fulan dan panca inderanya, Fulan bin Fulan dan sekian juta huruf yang diizinkan keluar dari bibirnya, Fulan bin Fulan yang diizinkan berkedip sekian lama, Fulan bin Fulan yang diizinkan melihat berjuta warna. Demikian Allah Rabbul Alamin menganugerahkan kenikmatan yang tiada kenikmatan melebihi limpahan kenikmatannya, dan jarang diingat oleh hambanya bahwa dialah samudera kenikmatan dan samudera kebahagiaan. Inilah samudera kebahagiaan, inilah cahaya yang maha abadi menuntun kepada kemewahan dan kemegahan yang kekal. Setelah jasad manusia yang indah berubah menjadi bangkai sebagai umpan hewan di tanah, Allah masih memuliakan ruhnya mencapai kemuliaan yang lebih agung dari kehidupan dunia. Mereka di dalam kemuliaan karena mereka termasuk dalam kelompok yang memuliakan Allah. Jalan Allah wa iyyakum minhum. Oh, jadikan aku dan kalian, setiap nafasku dan nafas kalian, yang selalu memuliakan dan dimuliakan Allah. Jika kita terjebak dalam dosa kesalahan, maka pengaduan adalah hanya kepadanya. Pengampunan dosa hanya milik, penghapusan dosa adalah darinya. Diriwayatkan
disebutkan di dalam Musnad Ahmad, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka fala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berharap kepadaku dan kau berdoa kepadaku, apa manfaatnya doa padamu wahai Rabb? Sebelum kita bertanya dijawab oleh Allah atau tidak doa itu, ketahuilah Allah telah memberi janji, innaka idza da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Kau yang rajin berdoa dan rajin berharap kepadaku, ku hapus dosa kalian tanpa ku pertanyakan lagi. Riwayat Musnad Ahmad ini tentunya diperkuat oleh belasan ayat riwayat Sahih Bukhari, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa hambanya dengan amal perbuatan baik. Bahkan dari firman Allah, jika seorang pria datang pada sang Nabi pemuda, ya Rasulullah, aku sudah berbuat banyak dosa dan dosa. Bagaimana cara aku menghapus dosa? Sang Nabi diam, Allah yang jawab, menunjukkan keinginan untuk menghapus dosa, keinginan untuk dekat kepada Allah, keinginan untuk jauh dari hal yang hina kepada Allah, bukan dijawab oleh sang Nabi, dijawab oleh Allah. Allah menjawab, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Alangkah indahnya jawabanmu Rabbi. Allah menjawab, sungguh perbuatan pahala menghapus dosa-dosa. Indah sekali. Kalian ingin dosa kalian terhapus padaku, perbanyak buat baik padaku, ku hapus dosa kalian. Indah sekali, yang maha indah. Dan memang tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Kalau kita renungkan, ayat ini tidak memerintahkan untuk taubat, tapi lebih dari taubat. Menunjukkan Allah itu sangat ingin dekat kepada si pendosa yang ingin menghapus dosanya. Allah sangat ingin dekat kepadanya. Kenapa tidak Allah katakan dia bertobat, selesai, hapus dosanya? Tidak. Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa. Maksudnya apa? Allah mau dia banyak beramal baik. Kenapa dia beramal baik sedangkan Allah bersabda, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Hamba-hambaku, jika berkumpul kalian jin dan manusia yang pertama dan terakhir semuanya bertakwa dengan ketakwaan yang pada puncaknya, kerajaanku tidak bertambah sedikit pun. Hambaku, jika semua kalian ini jahat, jin dan manusia yang pertama hingga yang terakhir semuanya jahat, tidak berkurang kerajaanku sedikit pun. Lalu apa gunanya kebaikan dan kejahatan bagi Allah? Cintanya Allah, indahnya Allah, mulianya Allah, sampai Allah jawab, hai para pendosa, kalian perbanyak berbuat pahala, maka dosa-dosa kalian kuhapus. Panggilan yang sangat indah. Sini dekat padaku, maka dosa-dosa itu kusingkirkan. Demikian indahnya Rabbul Alamin. Hadirin hadirat diriwayatkan dalam Sahih Bukhari
Ketika Allah melihat salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah melihat semua perbuatan yang terkecil sekalipun, maka di saat itu datanglah tamu kepada sang Nabi, dan sang Nabi tidak bisa menjamunya karena tidak ada makanan. Rasul tanya pada istrinya, punya makanan apa kita mau jamu tamu ini? Tidak ada, yang ada cuma air. Maka Rasul berkata, man yatib hadza taybi, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu orang Ansar langsung acung tangan, ana ya Rasulullah, ana atibu, bawa ke rumahnya, aku yang jamu di tamumu. Sampai ke rumah, ketuk pintu dengan keras, istrinya bangun. Kenapa suamiku kau tampak terburu-buru? Akrimi dhaifa Rasulillah, kita dapat kemuliaan tamu Rasulullah. Ayo muliakan, keluarkan semua yang kita miliki daripada pangan, makanan, semua keluarin. Akrimi dhaifa Rasulillah. Ini tamu Rasulullah, tamu kita. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyambutnya. Rasul tanya, siapa yang bisa menyambutnya? Aku buru-buru acung tangan. Ini kemuliaan besar bagi kita. Istrinya berkata, suamiku, makanan hanya untuk satu orang. Tidak ada makanan itu juga untuk anak-anak kita. 2 orang anak-anak kita hanya akan makan untuk makanan 1 orang. Kau ini bagaimana menyanggupi undangan tamunya Rasul? Kau tidak tanya-tanya dulu. Maka kita punya kambing, punya ayam, punya beras, punya roti, jangan main terima sembarangan. Maka suaminya sudah kadu malu, sudah tahu itu anak kita tidurkan, cepat-cepat mati lampu, biar anaknya tidur. Belum makan, tidur, jangan suruh makan malam, biar saja. Ditidurkan anaknya tanpa makan. Lalu tinggal makanannya 1 piring untuk 1 orang. Ini gimana? Tamunya tidak akan mau makan kalau diberitahu 1 piring. Suaminya tidak, sahibul bait tidak ikut makan, cuma 1 piring makanan. Kata suaminya, nanti sebelum kau keluarkan piring, lampu ini kau betulkan. Kata suami. Lalu saat betulkan, tiup tidak mati pelitanya. Jadi pura-pura lampu mati. Taruh ke piring, silahkan makan. Ya, kita taruh piring kosong di depan kita, tamu makan. Kita tidak usah makan, tapi seakan-akan makan dan tidak kelihatan lampunya gelap. Maka tamunya tidak tahu cerita, lampunya mati, pelitanya rusak, tamunya makan dengan kenyangnya, tenangnya, tidurnya. Pagi-pagi kembali kepada Rasul salat subuh. Dia berkata, alhamdulillah ya Rasulullah, aku dijamu dengan makanan dan tidur dengan tenang. Rasulullah berkata, Allah semalam sangat ridho kepada sahibul bait yang menjamumu ini. Allah tersenyum. Bukan berarti Allah seperti manusia bisa tersenyum, tapi maksudnya sangat sayang dan sangat gembira. Dengan perbuatan itu Allah sangat terharu. Bukan terharu karena menerima tamunya saja, tapi karena sahibul bait berkata, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakan tamu Rasulullah. Ini yang membuat Allah terharu. Untuk tamu Rasulullah, biar anaknya jangan makan, tidur semalaman dalam keadaan lapar. Untuk memuliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal satu sosok manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah, manusia yang paling disayang Rasul. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini hadisnya baru kita baca. Fatimah qaw'atun minni,
putriku Fatimah itu belahan dari tubuhku. Tapi Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari lebih menekankan kepada belahan jiwaku, maksudnya yang paling kucintai. Abghadani man abghadaha, siapapun yang membuatnya marah akan membuatku marah. Kalimatnya seakan singkat, tapi kalau kita perdalam maknanya, Rasulullah itu tidak pernah marah untuk dirinya. Rasulullah itu marah karena Allah saja semata. Kalau sudah urusan haknya Allah, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Berarti orang yang menyinggung perasaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berurusan dengan kemurkaan Allah. Faman aghdaba aghdabani, Rasul yang membuatnya marah akan membuatku marah. Ini adalah satu isyarat daripada hadis Nabi betapa cintanya Allah kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, sehingga Rasul murka dengan orang yang membuat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra marah. Putri Rasulullah jika mengirimkan suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengirim istrinya Sayyidatuna Fatimah, tidak tega lihat Siti Fatimah telapak tangannya ini luka-luka karena menumbuk lubuk padi sendiri, menumbuk gandum sendiri untuk makanan anaknya Hasan wal Husain. Tangan yang demikian lembut mulai tergores-gores dan berdarah. Sayyidina Ali tidak tega. Kalau begitu, coba minta sama Rasulullah khadim, banyak kok yang mau berkhadim kepada kita, kata Sayyidina Ali. Maka Siti Fatimah datang kepada Rasul. Rasulullah berdiri. Di sini tadi diriwayatkan di dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa Rasul itu berdiri untuk menyambut Sayyidatuna Fatimah, diriwayatkan dalam banyak hadis sahih. Ini dalil berdirinya kita untuk orang yang kita cintai. Rasulullah datang, Siti Fatimah berdiri. Rasul zaman sekarang orang bilang kalau berdiri di Maulidin Nabi syirik. Kita berdiri untuk orang yang paling mencintai Allah, Sayyidina Muhammad SAW. Terlihat tidak terlihat, datang tidak datang, aku berdiri untuk menghormati Muhammad Rasulullah. Nah, kita stop dulu cerita Fatimah, kita bicara lagi dalil mahlul qiyam. Al-Imam dari para Imamul Akramin berikhtilaf tentang bolehnya berdiri, tapi Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih dan paling tegak adalah layaknya berdiri untuk menghormati ulama atau menghormati orang yang dicintai. Tapi ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram berdiri untuk penguasa yang jahat. Penguasa yang zalim jangan berdiri menghormatinya. Itu kata Imam Nawawi. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Tapi berdiri untuk para ulama amrun mustahab. Berdiri untuk tamu amrun mustahab. Menghargai tamu, Rasulullah juga berdiri menghargai tamu. Keluar dari semua ikhtilaf ini, kita berdiri bukan untuk apa-apa di saat mahlul qiyam, karena gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak terikat Rasulullah yang ada atau tidak ada. Demikian hadirin hadirat. Yang mengawalinya siapa? Imam Tajuddin Subki alaihi rahmatullah, seorang muhaddits dan seorang hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu hafalannya lebih dari 300.000 hadis. Murid-muridnya para hufaz. Dan dia seorang muhaddits besar di Baghdad dan dikenal di banyak wilayah. Imam Tajuddin Subki. Satu waktu dia mengumpulkan murid-muridnya yang para al-hafidh. Murid-muridnya hafal 100.000 hadis lebih. Murid-muridnya kumpul. Para ulama lain yang sejajar dengan beliau juga hadir. Satu orang baca qasidah pujian pada Rasul. Tiba-tiba Imam Tajuddin Subki memegang tongkatnya dan berdiri.
Beliau berdiri seluruh hadirin, maka mereka merasakan satu sakinah dan satu ketenangan dan satu kekhusyuan yang sangat dahsyat. Air mata mereka mengalir merindukan Nabi Muhammad SAW. Jadi lagi baca qasidah itu, tiba-tiba Imam Tajuzuki memegang tongkatnya berdiri tanpa sebab. Yang lain ikut diri. Maka di saat itu mereka merasakan satu keanehan dan satu ketenangan dan satu rindu yang sangat dahsyat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali berbuat mahallul qiyam di saat salawat adalah Imam Tajuzuki, yang beliau diakui sebagai muhaddits dan sebagai hujjatul Islam, yang sederajat dengan Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan imam-imam lain. Kita lanjutkan. Sayyidatuna Fatimah minta khadim membantu kepada ayahnya. Ayahnya berkata, ya Fatimah, kuajarkan kau bacaan dan dia itu lebih baik daripada membantu. Kok bacaan wahai ayah? Ayah Rasul berkata, sebelum kau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tidurlah, kau bangun pasti kau akan lebih segar tubuh. Sekilas kita mengatakan bahwa ini perbuatan yang sedikit kejam. Orang minta membantu malah diberi zikir. Tetapi hadirin, ini mujarab. Kalian pulang dari sini boleh coba. Tubuh yang sedang lelah dan lesu, coba tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33, akhiri dengan la ilaha illallah. Ketika tidur, lihat bangunmu tidak sama dengan bangun yang tanpa zikir. Ada satu kenasapan, ada rahasia kekuatan ilahiyah masuk ke dalam sel-sel tubuhmu. Demikian sang Nabi mengajari untuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, wasiat beliau kepada putrinya, dan Rasul tidak memberikan khadim. Kejam sekali Rasul yang punya banyak khadim. Bulan sahabat dikasih khadim 5, yang ini dikasih khadim 10, yang ini putrinya tidak dikasih khadim. Kenapa? Karena makanan yang dibuat oleh tangan ibunya sendiri lebih berkah dari tangan yang dibuat pembantu. Kalau anak makanannya dari tangan pembantu jauh lebih berkah daripada anak yang diberi makan oleh tangan ibunya, jauh lebih berkah dari anak yang diberi makan dari tangan pembantu. Dari kasih sayangnya, dari zikirnya, apalagi sang ibu ini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasul tidak mau makanan Sayyidina Hasan dan Husain dicampuri tangan pembantu. Cukup tangan ibunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Karena Rasulullah tahu dari keturunan Hasan dan Husain akan muncul puluhan ribu wali Allah yang akan mengislamkan barat dan timur. Ibunda dari semua habaib yang ada di permukaan bumi. Maka Rasul tidak mau ada tangan pembantu ikut makan daripada makanan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wa radhahuma. Demikian hadirin hadirat, indahnya tarbiyah sang Nabi. Sebisa mungkin, ini kaum wanita dari sini, sebisa mungkin kalau anak masih bayi, masih 2, 3, 4 tahun, masih disuapi, semampunya makanan dari tanganmu, jangan dari tangan pembantu. Kalau sudah mulai di atas 5, 6 tahun, sudah tumbuh tulangnya, silakan saja barangkali. Tapi kalau masih kecil, jangan. Selalu dari tanganmu, sambil zikir, sambil baca yasin, sambil baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Terus suapi anakmu itu dengan cahaya salawat dan zikir, dan kau lihat bagaimana dahsyatnya nanti. Dibuktikan oleh para ilmuwan kita, ketika wanita itu hamil, baik diperdengarkan di rahimnya itu, di perutnya itu musik-musik klasik,
musik yang tenang, karena itu membantu daripada proses pertumbuhan otaknya. Musik yang klasik, bayi di dalam rahim. Musik suara yang tenang itu membuat perkembangan otaknya lebih baik. Pantaslah kalau para salaf kita mengajari baca surat Maryam bagi perempuan, bagi laki baca surat Yusuf. Tentunya 1000 kali musik klasik tidak akan menyamai kalamullah subhanahu wa ta'ala. Perdengarkan kepada rahim ibunya. Wanita-wanita yang hamil, suami-suami yang istrinya sedang hamil, ingat, istrinya akan mengamalkan surat-surat Al-Quran Karim. Tidak mesti surat Maryam, tidak mesti surat Yusuf. Saran saya surat Muhammad SAW saja, itu yang paling sempurna. Kalau laki, kalau perempuan, ya kalau sudah kena cahaya kemuliaan dari rahmatan lil alamin, barakah dunia wal akhirat insyaallah. Hadirin hadirat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah orang yang barangkali jarang disebut di dalam riwayat hadis sahih. Padahal di dalam Sahihul Bukhari riwayat tentang Sayyidina Ali lebih banyak dari riwayat tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih sedikit dibanding yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, amma tarda an takuna bimanzilati kamanzilat Harun min Musa." Atau kama qala, wahai Ali, maka kau ini ridha dan gembira karena posisimu itu adalah posisinya Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Maksudnya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sama-sama Nabi, tapi sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis seperti ini pernah diucapkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kalimat yang berbeda. Rasul berkata, "Lau takhadtu khalilan la takhadtu Abu Bakar, walakin huwa fillah." Kalau aku ini mengambil seorang kekasih, boleh, aku akan mengambil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kekasih, tapi karena aku tidak diizinkan punya kekasih kecuali Allah Jalla wa Ala. Jadi banyaknya hadis tentang kemuliaan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, maka dikelompokkanlah yang disebut Khulafaur Rasyidin dalam satu kelompok. Tidak tahu mana yang paling mulia. Yang satu lebih cinta pada yang ini, lebih cinta pada yang ini, silakan saja. Tapi empat-empatnya mempunyai kemuliaan yang agung. Dan Sayyidina Ali orang yang paling tidak menyukai ikhtilaf. Beliau paling benci ikhtilaf. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari ketika terjadi ikhtilaf dalam khalifahnya bersama Muawiyah, berkata Sayyidina Ali, "Faqdi ma antaka." Silakan putuskan saja kalian bagaimana maunya. Fa inni akrahul ikhtilaf hatta yakuna ummah jam'a, hatta yakuna an-nas fi jama'atin wahidah aw amut kama amut ashabi. Kalian silakan musyawarahkan, kata Sayyidina Ali, bagaimanapun caranya, sungguh aku benci perpecahan. Aku akan perjuangkan jamaah di jama'atin wahidah, dan aku perjuangkan Islam dalam satu kelompok, atau aku akan mati demi membela persatuan, wafat seperti wafat sahabatku yang terdahulu, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Au amun kama yamutu ashabi, kama maju ashabi, seperti menjalani sahabat-sahabatku yang terdahulu. Demikian wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan tentunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda yang muncul di masa sekarang dipertentangkan bahwa Sayyidina Abu Bakar ini berbuat hal yang menyakiti hati Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, lantas dikaitkan dengan hadis ini, man aghdabani man aghdabaha, bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah menyakiti perasaan Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah, sedangkan Rasul sudah bersabda, barang siapa yang membuat
membuat Fatimah ini marah, maka membuatku marah. Sungguh ketika hadis ini diperdengarkan kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq datang kepada Fatimah Zahra meminta ridha dan meminta restu. Demikian riwayat di dalam Fathul Bari di dalam Sahih Al-Bukhari. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke rumah Sayyidina Ali. Aku ini menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, bahwa Ahlul Bait tidak menerima sedekah. Namun Sayyidatuna tidak menerima warisan, bahwa Ahlul Bait Rasul itu tidak mewarisi. Aku hanya pegang ucapan Rasul. Tapi kalau itu sampai menyakiti hati putri Rasul, aku mau minta maaf. Maka diizinkanlah masuk berjumpa dengan Sayyidatuna Fatimah. Berkata Imam Ibn Hajar, tidak keluar Abu Bakar Siddiq dari rumah itu sebelum sudah diridhoi dan dimaafkan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, kalau seandainya tanah waris itu memang ada untuk Ahlul Bait Rasul, niscaya Sayyidina Ali akan mengeluarkannya. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak diberi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sudah 3 khalifah. Di saat Sayyidina Ali tidak dikeluarkan juga tanah Padang. Kalau seandainya itu al-haq, Sayyidina Ali akan mengeluarkannya. Berarti Sayyidina Ali salah, berarti semua khulafaur rasyidin salah. Ini hadirin, barangkali sebagian dari hadirin tidak memahami pembahasan ini. Dan pembahasan ini penting karena mulai semakin semarak orang-orang yang mencaci para sahabat Rasul, mencaci Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, yang mengatakan mereka itu musuh-musuh Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah besar. Kenapa? Karena mereka ini 4 orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini 4-4-nya keluarga Rasul. Sayyidina Abu Bakar ini mertuanya Rasulullah, Sayyidina Umar mertua Rasulullah, Sayyidina Utsman menantu Rasulullah, Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Ini semua keluarganya Sayyidina Muhammad. Mereka yang mencaci dan mengatakan ada kesalahan pada ini, berarti mengatakan rumah tangga Rasulullah kacau balau. Mustahil. Hadirin, ini yang perlu saya perjelas. Tentunya kita lanjutkan lagi apa indahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika akan wafat. Sayyidina Hasan berkata, melihat jiwa yang ditarbiyah dengan tarbiyah akhlak Nabi Muhammad. Dia berkata saat sakratul maut, laqad arafu man samani wa laqad samahtu. Aku tahu siapa yang meracuni aku, tapi aku sudah maafkan. Subhanallah. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu arda, mereka ahli khusyuk, mereka orang-orang yang banyak bermunajat. Putranya Sayyidina Husain bin Ali, siapa? Sayyidina Ali Sayyidina Abidin, dikenal sebagai As-Sajjad, gelar yang tidak pernah ada diberikan pada orang lain selain beliau. Kenapa? Karena sujudnya 1000 kali setiap malamnya. Beliau itu sholat malamnya 500 rakaat tiap malam. Sholatnya 500 rakaat berarti 1000 kali sujud. Sujud kepada Allah. Kita tidak mampu, paling tidak kita renungkan saja. Renungkan saja indahnya seperti apa orang yang sujud 1000 kali setiap malam kepada Allah. Betapa cintanya Allah kepada orang itu, betapa dia menikmati asyiknya gerak-gerik sujudnya 1000 kali setiap malam kehadirat Allah. Betapa indahnya istananya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ketika wafat terlihat bekas kuli di dua punggungnya ini keras, dua punggungnya ini kasar seperti kuli. Kalau kuli kan sering angkat barang berat, kelihatan kulitnya itu kasar dua punggungnya. Itu kejadian orang tanya-tanya, ini kenapa nih punggung sering bawa benda berat? Gak pernah terlihat. Berapa hari kemudian baru diketahui banyak orang-orang
Dari mana? Kami biasanya tiap malam ada yang mengirimi makanan, yang mengirimi sekarung beras, yang mengirimi sekarung gandum. Tapi sekarang tidak ada lagi setelah wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin saja. Beliau rupanya orang tidur, beliau selesai dari ibadahnya, mulai bagi-bagi kepada fuqara tanpa ada yang tahu, taruh depan pintu rumahnya, pulang sampai berbekas itu dua pundaknya, mengangkat beban yang berat. Indahnya orang-orang seperti ini. Hadirin hadirat, beliau bermunajat ketika di akhir malam, abduka bibinai, miskinuka bibinai, faqiruka bibinai, sa'iluka bibinai. Wahai Allah, hambamu di hadapanmu. Hai Allah, orang yang miskin, hambamu yang miskin di hadapanmu, hambamu yang fakir di hadapanmu, si pengemis di hadapanmu. Siapa yang berdoa? Yang sujud setiap malam 1000 kali, yang bersedekah kepada fuqara tanpa diketahui orang lain. Dia berkata, abduka bibinai, hambamu di depan pintumu, miskinuka bibinai, faqiruka bibinai, sa'iluka bibinai. Inilah malam-malam munajat, inilah malam-malam doa, inilah malam-malam harapannya kepada Allah. Bagaimana keadaan putranya Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang ketika ia orang yang paling taat dan sangat taat kepada Allah, wajahnya bercahaya terang benderang, seakan-akan orang-orang melihat kembali cahayanya Rasul terbit di wajah Imam Muhammad Al-Baqir. Dan dia di malam harinya selalu berdoa, amartani falam ahtamil, wa nahaitani falam anzajir, ana abdun mudnibun mukhtiun fala a'tazir. Inilah dia berkata, ni aku Muhammad Al-Baqir, kau banyak beri perintah padaku, tapi banyak yang tidak mampu kulakukan. Banyak kau melarang hal-hal yang kau larang, wahai Allah, tapi ada juga yang tidak mampu aku lakukan. Masih juga aku lakukan laranganmu, masih ada juga perintahmu yang kau perintahmu yang kepadaku yang masih ku tidak kulakukan. Masih banyak laranganmu yang kau beri larang, aku masih lakukan. Dia berkata, ana abdun mudnibun mukhtiun, inilah aku hambamu penuh dosa, penuh salah, falam a'tazir, dan aku tidak membela diri atas dosa-dosaku. Maksudnya membela diri apa? Maksudnya aku berdosa karena sedang sakit, aku berdosa karena sedang tidak sengaja. Tidak, memang aku berdosa. Demikian hadirin jiwa Imam Ja'far Muhammad Al-Baqir. Ana abdun muslimun mukhtiun fala a'tazir. Inilah Muhammad Al-Baqir, hamba penuh dosa, hamba penuh kesalahan, hamba yang ketika diberi perintah masih juga banyak yang tidak dilakukan, yang jika diberi larangan masih ada juga yang dilanggar. Padahal beliau orang yang hampir tidak pernah berbuat hal yang mubah, perbuatannya selalu di dalam sunnah dan di dalam hal yang fardu, tidak pernah berbuat hal yang makruh apalagi yang haram. Demikian jiwa yang sangat rendah diri di hadapan yang maha luhur. Demikian putranya Al-Imam Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Ja'far? Imam Ja'far kalau berdoa memanggil nama Allah tidak mau berhenti. Dia kalau berkata ya Rabbah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, terus dia membiaskan doanya, rindunya, tangisnya, isi perasaannya pada setiap memanggil nama Allah. Dia berkata ya Allah, ya Allah, terus sampai habis nafasnya. Kalau sudah habis nafasnya baru ganti asma Allah yang lain.
Demikian keadaan Imam Ja'far, demikian keadaan Imam Muhammad Baqir, demikian keadaan Imam Ali Zainal Abidin. Demikian dalam kitab Al-Ghurar yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Muhammad bin Al-Wikhri. Hadirin, kita akhiri majlis ini dengan doa dan munajat. Rabbi, permukaan bumi telah dipenuhi jiwa-jiwa yang penuh dengan doa dan munajat. Sejuk jiwa mereka siang dan malam dengan zikir, sejuk hari-hari mereka dengan rahmat-Mu. Maka limpahkan pada kami pula ya Rahman ya Rahim, setetes dua tetes dari kerinduan kepada-Mu, setetes dua tetes dari indahnya sujud kepada-Mu di malam hari. Undang kami untuk berdoa dengan-Mu dalam rukuk dan sujud di malam hari ya Rahman ya Rahim. Jangan Kau jadikan kami orang yang masih meninggalkan salat. Barangkali di antara hadirin masih ada yang belum melakukan salat 5 waktu. Taubatlah malam ini, janjikan kepada Allah Kau tidak mengulangi lagi meninggalkan salat 5 waktu. Jika masih ada dosa-dosa yang masih Kau lakukan, berdoalah kepada Allah, minta agar Allah beri kekuatan Kau terhindar dari semua dosa, yang dengan itu akan datang padamu segala anugerah. Sungguh Nabi telah bersabda, banyaknya manusia terhalang dari rizki karena dosa-dosanya. Kalau saja dia bertaubat, dalam sekejap limpahan rahmat Ilahi tumpah kepadanya. Pernah terjadi seorang yang selalu berdoa untuk terangkatnya musibah, tidak terangkat-angkat musibahnya. Sampai 15 tahun dia berdoa, tidak pernah dikabul oleh Allah satu doanya itu. Lantas dia diajari oleh salah seorang guru, berkata, coba kau tobat. Habis tobat doa, dia berkata, aku tobat Rabb, tapi aku tahu besok mungkin aku bakal masuk berbuat dosa lagi. Tapi saat ini aku tobat, hari esok aku serahkan padamu. Mungkin aku berbuat lagi, mungkin tidak. Beri aku kekuatan supaya tidak lagi berbuat dosa. Dengan doanya itu dalam sekejap Allah kabulkan doanya yang 15 tahun tidak pernah dikabul oleh Allah. Dengan kemuliaan taubat, innahu kana tawwaba. Sungguh Allah itu maha mencintai orang yang bertaubat. Masihkah kau tolak lamaran cinta Allah? Masihkah kau tolak kecinta Allah yang abadi, yang akan membuatmu mulia di dunia dan akhirat? Hadirin hadirat, terimalah istana-istana mewah dan abadi di surga. Terimalah kebahagiaan dan ketenangan di dunia telah diajarkan oleh Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, jauh dari neraka. Siapa yang bisa memberinya? Allah.